محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لخرج النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا من سالك الأرض إلى مغاربها وبرها وبحرها خصوصا مولانا الشيخ القادر الجيلاني الشيخ عبد الحسن الشيخ الحسن الأزهري السيد علي بن أبي بكر الصديق وجميع مشايخنا خصوصا مؤلف مجلة كتاب الشيخ بن عطية الإسكندري والسيد محمد الأواني والشيخ جبير لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halawatul mahabbatillah, manisnya cinta kepada Allah. Jadi sampai selama ini sudah pernah merasakan jatuh cinta, merasakan manisnya jatuh cinta kepada seorang perempuan. Pernah merasakan jatuh cinta seorang perempuan kepada laki-laki. Pernah merasakan jatuh cinta ketika baru punya anak. Jatuh cinta sudah pernah semua. Rasanya senang, bahagia, sampai nangis bahagia, macam-macam. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah pernah merasakan cinta kepada Allah? Nah, itu masalahnya itu ya. Itu yang harus jadi masalah. Iyaka an takhruja. Iyaka wa diyusira. Takutlah Anda an takhruja. Arab yen to metu sira min hadidar. Ini udah apa belum? Hah? Sudah. Istihdharul qalbi. Sekarang. Nah, ini bawahnya. Istihdharul qalbi bi wahdaniyah. Menghadirkan, istihdhar itu artinya menghadirkan, mengingat hati bi wahdaniyati dengan sifat keesaan Allah Ta'ala. Jadi menghadirkan hati ini ya, itu yang ada hanya keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iyyaka dan takutlah kalian waduhulal qalbi ing laline ati an wahdaniyatillahi saking sifat keesaan Allah. Takutlah kita semuanya itu, hatimu jangan sampai lupa dengan sifat wahdaniyahnya Allah. Sifat wahdaniyahnya Allah itu apa? Keesaan Allah. Allah itu maha tunggal. Maha tunggal. Jangan sampai Anda meyakini yang sering tak ajar, yang sering saya ngomong ya. Sampean ketika makan kenyang apa enggak? Kenyang. Yang bikin kenyang itu nasi apa Allah? Spontan pasti sampean akan menjawab nasi. Sampean haus minum, yang bikin hilang dahaganya itu yang membikinnya itu Allah apa air? Pasti spontan jawabnya air. Nah ini nggak apa-apa kalau di mulut, tapi kalau sampai di dalam hati sampean meyakini bahwa yang bikin saya tidak tidur itu kopi, yang membuat saya kuat begadang itu kopi. Kok sampai saya meyakini di dalam hati, itu hukumnya sampean sudah Tapi ini jangan bilang-bilang orang, ya sampean saja yang tahu. Gitu. Maka seandainya Bang Jack habis makan kenyang, siapa yang bikin nasi? Asal di mulut nggak apa-apa. Kamu haus minum, ya nggak apa-apa minum. Yang bikin minum air. Maka
selama itu masih di mulut, tidak sampai ke hati keyakinannya, maka nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Wa iyyaka wa duhulal qalbi an wahdaniyah, maka biasakan sebelum melakukan sesuatu itu baca bismillah. Sampai mau kerja, orang kerja pasti begini, saya begini sukses gini karena apa? Karena saya mau banting tulang, pagi jadi malam, malam jadi pagi, kaki jadi kepala, kepala jadi kayak ya, dia kaya itu karena dia sendiri. WD-nya itu bukan main. WD saya kayak, makanya kamu kalau pengen job seperti saya, kerja yang benar, yang giat. Untuk memotivasi boleh untuk memotivasi. Tapi jangan sampai Anda meyakini bahwa apa yang Anda hasilkan itu karena diri Anda, maka hukumnya murtad. Kalau sampai hati loh ya, saya ngomong, maka bahaya. Maka sampean kalau sebelum melakukan sesuatu baca bismillah. Selesai melakukan sesuatu, mau itu berhasil mau tidak berhasil, baca alhamdulillah. Wa iyyaka, maka takutlah kayak kita semua ini, hatimu jangan sampai lupa dengan sifat wahdah. Jadi sampean itu kalau melihat apa-apa, sampean makan Allah, sampean minum Allah, sampean kerja Allah, sampean punya istri Allah. Lu iya, kadang enggak masuk, wajah pas-pasan, enggak punya duit, kok laku nikah itu kan enggak masuk akal, Pak. Wajahnya pas-pasan nih, duit enggak punya, kok menikah laku. Terus pede, saya nikah ya enggak mungkin itu, enggak mungkin. Wajahnya pas-pasan, nggak punya duit. Lah kok ada yang mau, itu kan aneh. Aneh itu antara yang perempuan agak begini atau belum sadar gitu doang. Loh iya, itu loh ya. Wajahnya pas-pasan, nggak punya duit, laku. Coba. Maka jangan suka ini saya, ini hasil saya, ini kerja keras saya. Jangan ngomong begitu. Nanti kalau dibalik bingung sampean. Maka sampean kalau pas makan, oh Allah. Pas minum, oh, walaupun faktanya yang bisa memberi kekenyangan itu ya nasi. Tapi itu hanya di mulut saja. Di hati sampean ketika makan ya Allah yang memberi kenyang. Minum Allah yang menghilangkan haus, yang menghilangkan dahaga. Sama pekerjaan kita, semuanya sama. Sampean mampu sholat, itu bukan karena sampean sendiri. Itu loh. Oh, jangan, oh saya ini sholat terus. Loh iya, Allah itu baru bikin kamu mampu sholat. Sebulan lagi kamu dibikin sakit, gak mampu sholat, mau ngapain sih? Gak bisa. Maka jangan sombong. Biasa saja, biasa. Jadi orang itu biasa. Gak sholat, ya gak sholat, terus ketiduran. Gitu aja gak apa-apa. Nggak apa-apa, asal ketiduran loh ya, jangan pura-pura tidur. Nah itu kalau itu ngawur, gitu. Nggak apa-apa. Ketiduran itu berarti sampean dalam keadaan tidak sadar. Ya memang Allah maunya begitu, mau gimana sih, mau protes. Nah kalau dalam keadaan sadar, nah itu pilihan sampean. Dalam keadaan sadar kalau tidak mau sholat itu gimana? Itu dalam pilihan, kita dikasih pilihan. Maka Allah itu kalau sudah keluar maha memaksanya, itu walaupun sampean malam punya niat, saya ingin sholat subuh, niat pokoknya saya ini besok bangun sholat subuh. Tapi kalau Allah sudah keluar maha memaksa, besok pagi dibikin tidur sampean nggak bangun, nggak mau apa? Nggak bisa apa-apa. Nah, contohnya begitu. Wa awwalu darajatiz zakirina, utawi kawitane derajate wong kang eling. Ya. Permulaan derajat orang yang mengingat Allah, orang yang berzikir kepada Allah. Istighdar wahdaniyati ta'ala, yaitu dengan menghadirkan hatinya
kepada sifat wahdaniyah. Jadi gini, sampean ikut tarekoh, zikir macam-macam. Itu tingkatan derajat orang yang berzikir itu. Yang pertama, tingkatan yang paling tinggi itu adalah menghadirkan sifat wahdaniyah Allah. Saya ulangi lagi, sifat wahdaniyah Allah. Jadi dia sampean ini melihat Samin, Pak Mang Samin ya Allah, melihat Kang Saipul ya Allah, melihat loh gitu. Ada orang maksiat ya Allah, tapi ini jangan ditiru, belum makomnya kita belum. Ya, saya cuma cerita aja cerita. Melihat orang enggak baik ya Allah, melihat orang baik ya Allah. Itu orang kalau hatinya sudah bisa menghadirkan sifat wahdaniyah itu, kalau melihat ini ya Allah, melihat orang cantik ya Allah, melihat orang jelek ya Allah, sama nggak ada bedanya. Kalau Mang Samin masih ada bedanya, melihat yang cantik, kok ada yang seperti ini makhluk Allah gitu. Tapi ketika melihat yang jelek, perasaan lo gitu loh. Jadi beda. Nah, makomnya belum sampai. Nah, kalau orang yang sudah setiap dia zikir menghadirkan Allah dalam hatinya, maka yang dilihat siapapun apapun itu, yang dilihat hanya Allah. Nah, kalau orang yang biasa zikir itu enggak, ngelihat yang jelek ya Allah, yang baik ya Allah, yang cantik ya Allah, yang ganteng ya Allah, yang ganteng semuanya Allah. Karena apa? Itu derajat yang paling utama, yang paling tinggi. Orang yang sudah istiqomah zikir. Wama zakaru az-zakiruna, wama zakaru lan ora zikir hu ing Allah sapa az-zakiruna wong sing zikir. Wa futikalan den buka alaihim ing atase zakirun illa bistighdharihim, kecuali kejaba menghadirkan istighdhar, menghadirkan Allah mau sifat wahdaniyah hum ing zakir, yang gitu ya. Istighdharihim az-zakirun zalika ing mengkono-mengkono Allah iki balike. Wa ma zakarahu, wa ma zakarahu lan ora zikirhu ing Allah. Tidak ada orang yang berzikir kepada Allah, tidak ada orang yang berzikir kepada Allah. Jadi sampean ini zikir kepada Allah kabeh semuanya ya. Wa futiha alaihim, maka Anda tidak akan dibukakan pintu ya, kecuali sebab Anda bisa menghadirkan sifat wahdaniyah Allah di dalam hati. Mang Samin, Bang Jack zikir setiap hari, pokoknya la ilaha illallah, la ilaha Allah. Kok belum sampai bisa menghadirkan Allah ke dalam hatinya, sifat wahdaniyah Allah, maka belum akan dibuka. Maka kuncinya adalah ketika zikir itu bisa menghadirkan sifat wahdaniyah Allah di dalam hati. Ini baru sifatnya, saya ulangi ya, baru sifatnya, belum zat. Nah ini makom, ini tingkat-tingkatan nanti. Baru sifat wahdah. Ini pokoknya sampai paham ya, dengerin nggak paham ya nggak apa-apa. Jadi sampean kalau sudah bisa menghadirkan sifat wahdaniyah, sifatnya Allah. Allah itu kan punya sifat 20 yang wajib diketahui. Salah satunya ya wahdah, niat, qudrat, iradat, ilmu, macam-macam. Kalau sampean sudah bisa memasukkan sifat wahdaniyah Allah ke dalam hati, maka sampean melihat apa saja itu melihat Allah. Melihat apa saja itu melihat Allah.
Ada yang pernah lihat film Siti Jenar, ada ya? Maka jangan kaget. Tapi ini tidak untuk diikuti dulu. Pengalaman aja dulu. Pengalaman. Ada film Siti Jenar. Pernah dengar Siti Jenar ya? Di ngelihat Bang Jack, ya Allah, ngelihat dirinya sendiri ya. Nah, ini tapi nggak boleh itu, makomnya belum sampai. Kalau sampai sudah bisa menghadirkan itu, maka orang ini nggak akan ngomong-ngomong. Karena dia melihat sesuatu itu, nah, gitu. Nanti dia akan berproses kembali lagi. Pada waktu itu dia akan lupa. Lupa itu gini, lupa semuanya, lupa. Yang ingat ya ngelihat Mang Samin, ya Allah, ngelihat ini ya Allah. Tapi nanti dia akan kembali lagi normal. Normal kembali seperti ya umumnya begini. Nah, nanti dia naik lagi begitu. Jadi kalau orang yang zikir itu sudah bisa menghadirkan Allah, sifat Allah ke dalam hatinya, sifat wahdaniyah. Wa ma taradu illa bi dzikrihim ma'a ghalabati dukhuli. Wa ma taradu, dan tidak ditolak illa bi dzikrihim, yang kecuali zikir ma'a ghalabati sertani ghalabat dukhuli, apa ghalabat gelindih. Dan tidak ada zikirnya orang-orang yang berzikir kecuali illa sebab hatinya itu lupa kepada sifat wahdaniyah Allah. Saya ulangi lagi. Wa ma ditolak ya, tidak ada zikirnya orang yang berzikir kecuali sebab hatinya lupa kepada sifat wahdah, intinya ditolak. Nah, pokoknya sampai dengerin aja. Latihan kayak begitu, latihan itu begini. Kalau tidak bisa zikir duduk sambil jalan, Allah, Allah, sambil jalan aja. Kecuali yang sudah BA atau reko macam-macam harus ada. Yang belum ini udah kayak Pak RT itu kalau mau duduk atau mau jalan udah Allah, Allah. Itu mungkin nanti ada satu lafal Allah yang ikhlas dia menyebutnya, tanpa imbalan macam-macam. Kadang kita itu menyebut Allah, ya Allah utang, ya Allah sakit. Itu gitu pasti ada embel-embelnya. Menyebut nama Allah itu kalau ada sesuatu. Nah, mungkin nanti sampean menyebut Allah tanpa embel-embel. Nah, maka harus dilatih dimanapun tempat. Allah, Allah, Allah. Loh iya, fakta kok ini. Kalau kok ada lafaz di depannya Allah, itu pasti seterusnya ada. Ya Allah minta ini, ya Allah kok begini, itu pasti ada terusannya. Nah, siapa tahu nanti sampean pas menyebut Allah itu enggak ada embel, enggak ada pengen ini, enggak ada. Ini proposalnya enggak ada. Ya cuma pokoknya saya pengen menyebut Allah gitu doang. Nah, selama ini kita menyebut Allah itu pasti ditambahi rezeki, sehat, ini macam-macam. Itu aja nyebutnya Allah sekali, Pak. Oh iya. Loh iya, ada orang kaya, sampean butuh sama orang kaya. Semua namanya Pak Samin, sampean jarak jauh dipanggil satu kali, enggak noleh, Pak. Enggak akan noleh. Nah ini sampean nyebut Allah sekali, proposalnya banyak, menyusul. Ya iya, susah. Wa tasta'inu ala dzalika biqam isyahwatain. Wa tasta'inu, bantulah hatimu ala dzalika ing mengkono-mengkono istighdharul qalbi biqam isyahwatain, dengan menggempur dua syahwat.
Kalau sampean ingin membantu hati untuk bisa menghadirkan sifat wahdaniyah Allah, sampean harus menggempur dengan dua. Yang pertama, dua syahwat ini yang harus digempur. Yang pertama al-batni, perut, wal farji, dan bolongan, lubang-lubang. Maka jaga dua ini. Nah, kalau makan jangan sembarangan. Maksudnya yang pertama, kalau Anda makan, lu lihat makanan ini halal apa haram. Itu yang pertama. Kalau pengen sampean dapat asupan hati yang baik, cek dulu kalau mau makan. Tapi sekarang jarang, udah nggak ada, mau makan aja udah. Saya bocorin sedikit. Ada seseorang kiai itu kalau makan, kok yang dimakan itu sesuatu yang haram, itu keluar lagi, Pak. Kalau saya tahu masih hidup, pernah ketemu, sering ketemu, semua nih minum kopi ini, kok kopi ini hasil dari curian, pokoknya intinya nggak halal, itu muntah keluar lagi. Kok dia makan, kok makan ini hasil nipu, pokoknya barang haram, itu keluar lagi. Nah, saya pernah ketemu kiai yang masih hidup sekarang kiai. Maka kalau sampean ingin membantu hati untuk bisa menghadirkan Allah ke dalam hati, maka yang pertama adalah soal makanan dan minuman. Yang masuk ini pertama halal apa haram, itu satu. Nah, nanti baru diseleksi lagi. Tapi yang penting-penting awalnya ini pokoknya halal. Nah, nanti diseleksi. Makanya jangan terlalu banyak, minumnya jangan terlalu banyak. Itu ada seleksi lagi nanti. Yang pertama perut, wal farji, dan lubang. Jangan ngawur. Jangan ngawur. Lugus ini kan istri saya sendiri. Iya, istri saya sama sendiri. Ini kan suami saya. Iya, suami sama sendiri. Ada aturan mainnya, Pak. Enggak asal hantem aja. Itu. Yang kedua adalah lubang. Ini halal, jelas halal. Ya, oke. Kita seleksi dulu nih. Lubangnya halal. Sudah jelas lewat akad nikah halal. Pertanyaannya ini jangan main hantem. Sudah halal terus ada cara main, ada tutorialnya. Tapi beda dengan tutorial Mang Samen loh ya. Beda. Maka dua ini pegang. Kalau ingin menghadirkan Allah di dalam hati, jelas sampean kerja dapat hasil halal Gus, bener. Saya kerja nah setelah itu sampean halal, baru cara makannya jangan pakai tangan kiri. Kan ada aturan mainnya. Sama, sampean punya lubang, iya saya halal, tapi jangan ngawur, Pak. Jangan main hantem aja. Yang baik. Kalau mau baca doa macam-macam, nanti tak jelaskan khusus ya ini ya. Kalau ini terlalu panjang. Jadi gitu. Sudah ini halal, jelas urusan halal. Tapi nggak boleh dong kalau terus ini makanan halal terus sampean makannya pakai sendok atau sampean pakai kaki. Berarti Anda tidak mengikuti aturan main. Bukan hanya halal, tapi yang paling dipastikan pertama halal dulu. Gitu. Nanti diperinci lagi. Wala yudo duka ya, fillahi illa nafsaka. Jadi bantulah hatimu supaya bisa menghadap Allah dengan mendobrak, dengan menggempur dua syahwat atau dua keinginan. Yang pertama adalah syahwat urusan perut, muakan, seadanya dimuakan. Yang kedua syahwat urusan lobang, wala yudoduka, dan tidak ada yang menghalangimu fillahi ila nafsaka, tidak ada yang menghalangimu menghadap Allah
kecuali nafsumu sendiri. Sebenarnya kita itu nggak ada yang menghalangi, Pak. Sampai mau menghadap Allah itu nggak ada yang dihalangi. Yang menghalangi itu ya nafsu kita sendiri. Jadi cuman kadang sampean suka menjadikan alasan setan lah. Setan nggak ngapa-ngapain dijadikan di kambing hitamkan. Ada nggak sedekah kenapa? Miskin, Gus. Lu sedekah itu nggak harus kaya. Nggak sholat kenapa? Ini Gus, males setannya itu. Lu setan nggak ngapa-ngapain di itu. Jadi setan itu kasihan setan. Nanti kalau setannya marah sampai yang repot, maka juga jangan sering-sering nyalain setan. Ini nanti setannya kalau gregeten ya, orang ini setiap yang salah saya yang ditumbalkan, gitu Pak. Maka tidak ada yang menghalangi kita menghadap Allah kecuali nafsu kita sendiri. Jam 10. Intinya bahwa ini ditandai ya, wa ma aksaro. Intinya begini, bahwa sampeyan kalau zikir mengingat Allah itu harus latihan. Enggak ada yang enggak instan, itu enggak ada, pasti latihan. Maka tadi saya contohnya, sampean ketika makan, ketika ditanya yang bisa kenyang, yang bikin kenyang kamu makan itu nasi apa Allah? Pasti jawabannya nasi. Anda haus terus minum air aqua, air putih. Ditanya yang menghilangkan dahagamu itu air apa Allah? Pasti spontan mulut sampean menjawabnya air. Sampean sekarang kaya raya, ketika ditanya yang bikin kamu kaya raya, kamu apa Allah? Saya sendiri. Karena saya kerja keras, banting tulang, kepala kaki, kaki kepala. Pasti bilangnya begitu. Maka tidak apa-apa kalau hanya lewat mulut. Jangan sampai punya keyakinan di hati. Maka kalau sampai di hati, hukumnya sampai sudah keluar, sudah menyekutukan Allah. Tidak apa-apa kalau sekedar omongan, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai keyakinan itu masuk ke dalam hati. Maka sampean mau melakukan apapun, baca bismillah, selesai alhamdulillah, itu yang bisa membentengi tauhid. Ya, bismillah sama alhamdulillah itu yang bisa membentengi tauhid. Karena tauhid itu sampean pokoknya ngeli apa saja itu Allah. Enggak bisa Gus ini. Iya, memang latihan enggak bisa. Faktanya memang yang bikin kenyang itu kita. Sampai makan nasi itu yang bikin kenyang ya nasi. Kalau udah makan nasi enggak kenyang. Meyakini itu susah. Contoh-contoh, kasih contoh yang agak rasional. Nabi Isa itu lahir ke dunia, itu punya bapak apa enggak? Enggak punya. Nah, tapi orang Yahudi pada saat itu nggak ada yang percaya. Kenapa Bu? Loh, logikanya orang ada anak pasti ada bapak, ada ibu. Nggak percaya. Kenapa kok nggak percaya? Karena sudah menjadi adat dari zaman dulu. Setiap ada bayi lahir pasti ada anak, ada ibu, ada bapak. Pasti. Nah, adat ini akhirnya menjadikan keyakinan bahwa setiap bayi yang lahir pasti ada bapaknya, ada ibunya. Lah padahal Nabi Isa itu lahir tanpa bapak. Nah, orang Yahudi nggak tahu, nggak mikir bahwa Nabi Adam itu lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Jadi sesuatu adat yang sudah biasa itu bisa menjadikan keyakinan yang Mang Samin. Apapun itu. Kok ada tanda-tanda seumpama burung, wah ada yang mati. Itu akhirnya jadi keyakinan. Ya apa enggak? Sampai seumpama mancing, enggak dapat-dapat. Yo ini pasti di rumah dimarahin istri terus. Iya. Jadi akhirnya itu jadi keyakinan. Maka jangan suka meyakini sesuatu yang belum jelas. Ya. Iya, sampean ketika lapar makan terus kenyang, itu pasti sampean meyakini bahwa setiap saya makan pasti
Itu pasti jadi keyakinan. Setiap ada anak lahir pasti ada bapak, ada ibu. Itu akan menjadikan adat, itu akan menjadikan keyakinan. Nah, Allah itu enggak begitu. Sekali-sekali itu sampean akan dites. Keyakinan sampean akan dites. Nanti sampean akan enggak kenyang-kenyang. Kapan Gus? Enggak tahu nanti. Nah, itu Allah itu akan ngetes begitu. Ini contohnya begitu. Maka jangan suka meyakini sesuatu yang tidak berdasarkan Al-Quran. Intinya itu. Boleh nggak Gus meyakini ada wek-wek? Boleh, nggak apa-apa. Ini biasanya kalau mau ada yang meninggal itu ada burung apa namanya? Burung kek, wek. Gitu. Biasanya itu ada yang meninggal. Karena itu sudah kebiasaan, terus diyakini. Apalagi macam-macam lah, banyak lah keyakinan itu. Mancing nggak dapat, biasanya di rumah dimarahin istri terus, maka tidak ada. Itu jadi keyakinan. Kalau mancing, kamu dimarahin istri enggak? Iya, ya jangan dekat saya. Pasti nanti ketularan saya enggak dapat. Nah, ini kebiasaan yang akhirnya dijadikan keyakinan. Paham ya, ya? Maka jangan meyakini sesuatu yang tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, bahaya. Meyakini sesuatu. Nah, itu contohnya tadi itu. Nabi Isa lahir tanpa bapak. Orang nggak ada yang percaya. Kenapa nggak percaya? Karena dia pakai logika dia, pakai kebiasaan adat yang sudah terjadi beribu-ribu tahun. Sama, nasi itu juga sama. Orang meyakini kalau tidak makan nasi lapar, kalau makan nasi kenyang, itu meyakini. Sudah bertahun-abad tahun yang lalu. Padahal di Papua orang tidak pernah makan nasi, Pak. Ya apa enggak? Tapi Mang Samin meyakini kalau makan nasi itu kenyang. Di Papua itu makanya sagu, nggak pernah makan nasi. Paham kira-kira ya? Maka Allah itu kadang begitu. Jadi jangan paksa akal sampean untuk ini. Pokoknya yang penting itu sampean ngaji gitu aja udah. Nah. Wa ma aksara wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya shalli wa sallim